Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Husda Mulyadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi bab 8 terkait Mobile Device Security, keamanan piranti yang bergerak di era digital. Seperti yang kita tahu, kalau sekarang itu banyak orang yang menggunakan smartphone, tablet, dan laptop. Ini tuh adalah perangkat yang bakalan kita bawa kemanapun. Dan ini justru jadi resiko yang unik. Kenapa? Nah, di sini kita bakalan bahas gimana cara kita mengelola dan mengamankannya, terutama di lingkungan organisasi. Di sini ada 5 topik yang bakalan kita bahas, yaitu ada metode koneksi perangkat mobile, kemudian Mobile Device Management atau MDM, kemudian kita juga akan membahas kebijakan penggunaan perangkat seperti BYOD dan COP, resiko dan panduan keamanan, serta solusi enterprise yang akan digunakan di industri. Jadi perangkat mobile modern itu bukan hanya terhubung lewat satu cara. Jadi ada 12 metode koneksi utama, mulai dari NFC yang jangkauannya itu cuma 10 cm, kemudian ada Bluetooth, terus ada Wi-Fi, ada 5G seluler, GPS, hingga koneksi satelit yang bersifat global. Jadi masing-masing itu punya karakteristik, kegunaan, dan tentu aja punya profil risikonya sendiri. Jadi semakin banyak metode koneksi yang aktif, semakin luas pula permukaan serangan yang terbuka. NFC itu beroperasi di jangkauan maksimal 10 cm. Ini tuh digunain untuk Google Pay, kemudian e-money, dan akses gedung. Karena jaraknya itu sangat dekat, jadi banyak yang merasa aman. Tapi tetap ada risiko seperti eh, eavesdropping, relay attack, dan skimming. Solusinya apa? Solusinya itu selalu enkripsi dan nonaktifkan NFC jika tidak digunakan. Kemudian ada Bluetooth. Bluetooth ini jangkauannya lebih luas, 10 sampai 100 meter. Resikonya pun jadi beragam. Ada blue jacking, blue snarfing, hingga blue brown yang bisa mengeksploitasi perangkat tanpa pairing. Cara mengatasinya sebenarnya sederhana. Kita tinggal matiin Bluetooth kalau misalkan kita nggak gunain. Kemudian kita harus selalu update OS dan hindari pairing di tempat umum. Kemudian ada WiFi. Nah, WiFi ini kan koneksi yang paling sering kita gunakan. Dan ini juga koneksi yang paling sering disalahgunakan sebenarnya. Risiko utamanya itu adalah evil twin. Kemudian ada paket sniffing dan ERP spoofing. Untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan WPA3, kemudian kita bisa mematikan WPS dan ganti credential router dari default. Selanjutnya ada 5G seluler. Ini membawa kemampuan luar biasa sebenarnya. Karena dia latasi ultranya rendah dan kapasitasnya juga masif, tapi resikonya nyata. EMCI chatter atau BTS palsu itu bisa mencegat komunikasi. SIM swap ini juga menjadi ancaman yang semakin umum. Kemudian GPS. GPS itu kan menggunakan prinsip trilaterasi dari minimal 3 satelit. Jadi akurasinya itu 3 sampai 5 meter untuk sipil. Bisa sampai sen- bisa sampai sentimeter dari RTK. Tapi ada risikonya. Risikonya itu adalah jamming, spoofing sinyal, dan pelacakan ilegal. Kemudian ada Mobile Device Management. Ini adalah sekumpulan teknologi dan kebijakan untuk mengelola, mengamankan, dan mengawasi perangkat mobile secara terpusat, baik perangkat milik perusahaan maupun BYOD. MDM ini mencakup beberapa komponen. Itu ada MAM untuk mengelola aplikasi, kemudian ada MCM untuk distribusi dan proteksi konten, kemudian ada MEM ini untuk kontrol email korporat, dan ada CAA ini Context Aware Authentication. Jadi ini yang menyesuaikan autentikasi berdasarkan lokasi, waktu, dan perilaku pengguna. Ditambah fitur pendukung seperti lock, remote wipe, enkripsi penuh, dan push notification. Dua fitur MDM yang sangat krusial itu ada
Geofencing ini membuat batas virtual otomatis. Ketika perangkatnya itu di luar zona kerja yang sudah ditentukan, akses ke data sensitif itu bisa dibatasi dan notifikasinya itu bakalan dikirim langsung ke admin. Jadi ini berguna sekali untuk perangkat lapangan atau karyawan yang bekerja di lokasi tertentu. Kemudian yang kedua itu ada containerization. Itu memisahkan data kerja dan data pribadi secara logis dalam satu perangkat. Jadi admin itu bisa menghapus seluruh kontainer kerja tanpa menyentuh foto atau pesan pribadi karyawan. Ini tuh solusi yang bagus untuk menyeimbangkan antara privasi dan keamanan. Kemudian ada 4 model kebijakan penggunaan perangkat mobile di organisasi. Itu ada BYD, jadi karyawan pakai perangkat pribadi, lebih hemat biaya, produktivitasnya tinggi, tapi sulit standarisasi keamanan dan ada resiko pencampuran data. Kemudian ada juga COPE, ini perusahaan menyediakan perangkat tapi karyawan itu boleh pakai untuk keperluan pribadi juga. Jadi kontrolnya itu lebih kuat, tapi biaya pengadaannya itu juga jadi lebih tinggi. Kemudian ada COBO, itu adalah perangkat perusahaan hanya bisa untuk keperluan bisnis saja. Jadi keamanannya maksimal, patuh regulasinya ketat, tapi kenyamanan penggunanya jadi rendah. Kemudian ada CYOD. Ini karyawan memilih perangkat dari daftar yang disetujui perusahaan. Jadi keseimbangan antara pilihan personal dan standar keamanannya yang terjaga. Jadi nggak ada model yang terbaik secara universal. Pilihannya itu tergantung pada kebutuhan dan toleransi resiko masing-masing organisasi sendiri. Selanjutnya ada 6 resiko utama perangkat mobile. Ada pencurian atau kehilangan, itu resikonya tinggi karena data perusahaan bakalan langsung terekspos. Kemudian ada malware via USB. Ini termasuk bad USB dan juice jacking di charger publik. Wi-Fi publik dan MITM. Ini resikonya itu sniffing dan root access point. Kemudian ada aplikasi berbahaya seperti spyware dan adware dari sumber tidak resmi. Kemudian ada phishing lewat email, SMS, atau link palsu. Dan patch yang tidak diperbarui. Celahnya itu CVA yang udah diketahui tapi belum ditutup. Cara mengatasinya, kita bisa aktifkan enkripsi penuh, kita juga bisa gunakan VPN, habis itu kita bisa menerapkan MFA, kita bisa juga siapkan remote wipe, perbaruan patch secara rutin, kemudian yang paling sering dilupakan itu adalah pelatihan pengguna secara berkala. Di tingkat enterprise itu tersedia solusi terintegrasi. Itu ada MDM, contohnya itu Microsoft Intune dan IBM MAA S360 itu untuk manajemen perangkat. Kemudian ada MAM itu untuk manajemen aplikasi, kemudian ada MCM itu untuk proteksi ke konten, kemudian ada MTD atau Mobile Threat Defense itu contohnya kayak Lookout dan Zimperium untuk deteksi ancaman secara real time. Dan yang paling komprehensif itu ada EMM atau UEM yang mengintegrasikan semuanya dalam satu platform terpusat. Jadi pendekatannya itu ideal. Jadi kita bisa kombinasikan MDM, kita tambah MAM, kemudian juga kita tambahkan MCM dan MTD dalam platform EMM atau UEM. Jadi jangan hanya pilih satu aja. Kalau bisa kita gabungkan semuanya itu. 3 kategori praktik terbaik yang harus diterapkan itu dari sisi aplikasi, kita jangan simpan password dalam plain text, tapi kita bisa terapkan MFA, validasi semua input untuk mencegah injeksi dan kelola sesi dengan token unik yang otomatis timeout. Kemudian dari sisi jaringan itu kita gunakan SSL atau TLS untuk semua transmisi. Jadi kita hindari WiFi publik tanpa VPN, kemudian set Bluetooth ke non-discoverable dan notifikasikan koneksi yang tidak sedang dipakai.
Dari sisi data dan perangkat, kita bisa melakukan enkripsi data lokal, backup rutin ke server aman, hapus data dengan benar saat perangkat akan dibuang atau dipindah tangankan, dan aktifkan remote wipe sebagai jaringan pengaman terakhir. Dari 6 poin tadi, yang harus disimpulkan dari sesi ini adalah perangkat mobile itu menggunakan banyak metode koneksi dengan profil risiko yang berbeda. Tadi ada MDM, itu fondasi manajemen yang mencangkup MAM, MCM, MEM, dan autentikasi kontekstual. Model kebijakan BYOD hingga COBO itu harus dipilih sesuai kebutuhan organisasi. Untuk enkripsi, MFA, VPN, dan remote wipe itu adalah pilar yang tidak bisa diabaikan. Kemudian solusi EMM atau UMM itu mengintegrasikan semua komponen dalam satu platform. Dan yang terakhir, teknologi secanggih apapun tidak akan efektif tanpa budaya keamanan dan pelatihan pengguna yang konsisten. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.